Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua keadaannya baik, luar biasa, karena Tuhan kita Tuhan yang menyertai. Karena itu malam hari ini mari kita mau terus datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa, Allah yang hebat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, bahkan atas dunia ini dan atas hidup kita. Karena itu malam hari ini mari kita bawa hati dan hidup kita. Tuhan, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan melakukan, membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman. Kita mau bilang, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Lebih lagi saudara, mari hormati Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat, amin, atas hidupku, lebih lagi angkat imanmu, katakan Engkaulah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, atas setiap musim di hidup kami Tuhan, atas setiap keadaan kami, atas setiap sakit penyakit kami, atas setiap hidup kami Tuhan berdaulat, atas rumah tangga kami Tuhan berdaulat, atas anak-anak kami Tuhan berdaulat, atas suami istri kami Tuhanlah yang berdaulat. Kami tidak izinkan iblis mengintimidasi kami, karena kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dari mulut kami malam hari ini kami mau deklarasikan Tuhan kedahsyatan Engkau. Mari lebih lagi saudara dengan iman perkatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkau berdaulat, berdaulat atas hidup. Kami berserah penuh Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Raja, Raja, Engkau berdaulat Tuhan, amin. Atas hidupku, ku berserah penuh. Kami percaya, kami percaya
percaya Engkau berdaulat, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, besar Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah, besar dengan iman lebih lagi katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah besar. Engkau yang membutuhkan anugerah Tuhan, lebih lagi katakan besar anugerah-Mu. Amin. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar rahmat-Mu Tuhan. Kau yang sanggup Bapa melimpahi kami dengan anugerah-Mu. Mari percayalah saudara, Tuhan menciptakan kita dengan rencana yang luar biasa. Dia ingin supaya kita menghidupi semua rencananya dengan anugerah-Nya dalam hidup kita. Karena itu harapkan Tuhan malam ini bekerja, harapkan anugerah-Nya tercurah. Mari angkat tanganmu, lebih lagi katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari Tuhan. Amin. Semakin bertambah besar. Kami percaya kami bukan hanya punya Tuhan yang anugerah-Mu besar, bahkan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kasih-Mu terlebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami. Mari angkat imanmu saudara, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih tak pernah terlambat, tak pernah terlambat.
kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Lebih lagi katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Mari imani saudara, katakan dengan iman, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya Kau sanggup bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Percaya Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan Tuhan. Yes Lord. Mari angkat tanganmu, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, lebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, amin. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau juga yang sanggup menyelesaikan setiap hal ketika kami berserah dan datang mencari Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kami mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian ya. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Ini adalah kesaksian saya yang kedua, Bu. Yang dulu saya juga pernah bersaksi di Mesbah Doa. Kesaksian sebelumnya waktu itu saya disembuhkan dari kista Bartholin, dan setelah operasi saya akhirnya sembuh dan fit kembali. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Dan ini adalah kesaksian saya yang kedua. Saya ingin share buat semua jemaat di Mesbah Doa. Begini ceritanya.
Beberapa waktu yang lalu setelah Imlek saya itu sakit gigi dan geraham kiri bolong. Gigi geraham kiri bolong sampai sakit sampai ke telinga. Bahkan dagu dan leher saya yang sebelah kiri juga terasa kaku dan mengganjal. Sepertinya sudah infeksi berat ya, dan langsung ditambal sudah beres, Bu. Tapi beberapa hari kemudian lidah saya itu jadi putih sekali, bahkan terasa tebal dan ada rasa keluh di lidah sebelah kiri. Rongga mulut saya rasanya sangat tidak enak sekali. Lalu akhirnya ditemukanlah ada 2 benjolan kecil yang melendung di gusi saya. Ketika saya periksakan ke dokter, kata dokter, ya ini adalah dokter gigi bagian tulang, ya kata dokter giginya ini adalah bagian dari tulang dan tidak perlu dioperasi. Dan lidah saya itu hanya dari kotoran plak dan sisa makanan sehingga ada sariawan. Saya sedih sekali, Bu, bahkan saya merasa cemas, saya terus memikirkan penyakit-penyakit yang menakutkan. Karena untuk makan aja sudah susah, tidak ada rasa, dan untuk bicara pun susah. Sehingga saya semakin cemas berlebihan. Namun saya selalu ikut berdoa di mesbah doa, Bu. Dan selalu mesbah doa lah yang menguatkan saya. Bahkan dengan dukungan semangat juga dari keluarga. Saya nangis terus, Bu, setiap hari rasa stres berat. Jadi saya lanjutkan juga, akhirnya saya periksa mulut lagi ke spesialis penyakit mulut di RSKGM UI. Karena saya khawatir sekali, Bu. Tapi ketika dokternya memeriksa, jawabannya juga sama seperti dokter gigi yang pertama. Kalau dari hasil ronsen ada benjolan bagian dari tulang, itu tidak perlu dioperasi, dan lidah saya hanya karena kotor saja. Saya bersyukur, Bu, dan puji Tuhan akhirnya ya saya terus ya berusaha untuk tenang. Walau saat itu pulang dari rumah sakit pun sebenarnya masih ada rasa nyeri di lidah saya. Lalu makin hari lidah saya yang berwarna putih pun semakin terkikis. Dan akhirnya sariawan saya pun sembuh, ya, dan ini semua saya percaya karena kebaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan itu baik sekali. Saya mengucap syukur, Bu, terima kasih Ibu Debbie untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang terus menguatkan di saat kita khawatir. Ya, dan Tuhan memberkati Ibu sekeluarga, teruslah sehat selalu, ya, agar bisa terus melayani. Tuhan memberkati. Dari saya Yuli, umur 40 tahun. Puji Tuhan, saudara, satu kesaksian yang kita dengar ya memang tidak mudah, saudara, ya. Ketika sakit itu seringkali justru tuduhan-tuduhan dari iblis dalam pikiran itulah yang membuat kita khawatir, takut, cemas berlebihan. Tapi memang juga cukup menakutkan sakitnya, saudara, ya. Gigi gerahamnya bengkak, bahkan lehernya jadi kaku, lidahnya nyeri, ya, dan berwarna putih. Memang ya tidak gampang, bahkan ditemukan ada benjolan 2 lagi, ya. Jadi memang semua perpikiran campur aduk, ya, macam-macam pikiran. Tetapi ya itulah, saudara, ya, kita harus belajar untuk terus menjadi tenang dalam hadirat Tuhan. Kita harus belajar untuk tetap ya menguasai diri dan terus berserah kepada Tuhan, ya. Jangan takuti sesuatu yang belum terjadi, ya, nanti bisa membuat kita semakin stres, bahkan penyakit bisa semakin bertambah parah. Terima kasih Ibu, ya, di tengah kecemasan Ibu terus ikut mesbah doa, dan itu yang terus memberi kekuatan. Iya, biarlah saudara ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, pencobaan, bahkan kecemasan, ya teruslah carilah Tuhan, datanglah dalam hadirat Tuhan supaya kita boleh mendapatkan kekuatan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kemarin kita sudah sampai, kita sudah menyelesaikan Kejadian pasal yang ke-15. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Abram untuk memberikan dia keturunan.
Abram berkata, tapi aku sudah tua, nanti kalau aku mati siapa yang akan mewarisi kekayaanku? Pastilah hambaku Eliezer. Tapi Tuhan berkata, bukan, ya anakmu lah, anak kandungmu lah yang akan mewarisi semua harta kekayaanmu, kata Tuhan. Sebab Tuhan yang berfirman dan itu pasti akan terjadi. Dan Abraham percaya kepada Tuhan dan hal itu diperhitungkan sebagai satu kebenaran di hadapan Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan lanjutkan saudara firman Tuhan sekarang Kejadian pasal yang ke-16 ya. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Judul perikopnya Hagar dan Ismail ya. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ya, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, ya baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, kalau kita lihat di sini saudara ya, bahwa Sarai itu memiliki seorang hamba yang bernama Hagar. Ini orang Mesir saudara, ya bayangkan. Jadi kalau kita membayangkan, oh itu pembantunya Sarai. Ingat pembantu di Mesir itu ya cantik-cantik saudara. Apalagi orang Mesir itu wah, ya tinggi, putih, hidungnya mancung ya. Dan dia adalah ya pembantunya Sarai ya, hambanya Sarai. Satu kali Sarai berkata kepada suaminya Abram, dia bilang ya engkau tahu ya Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saya itu sempat berpikir ya, kenapa Abram tidak menentang atau enggak protes ya, mungkin karena ya memang Abram seorang laki-laki saudara. Bayangkan kalau ada seorang laki-laki disuruh menghampiri ya dikasih izin sama istrinya untuk meniduri perempuan ya, apalagi yang cantik ya, tanpa satu kata pun ya terlontar dari mulut Abram, itu Abram langsung mengiyakan saudara. Ya namanya juga laki-laki, ini dikasih izin saudara. Ya saya sempat berpikir kenapa Abram tidak menolak atau berkata ya janganlah, kan janji Tuhan itu dari kamu. Ya tetapi ya mungkin sebagai manusia ya Abram ya lemah saudara dalam hal itu, apalagi istri yang memberikan izin ini saudara ya, jangan ditiru ini ya bapak-bapak. Abram itu langsung mendengarkan apa yang istrinya suruh saudara ya. Sangat menyayangkan memang saudara ketika Sarai memberikan Hagar kepada Abram sebagai ya penggantinya. Ya, dan ini adalah satu praktik yang lazim pada waktu itu. Ya, mungkin juga Abram tidak menolak karena memang pada waktu itu ya memang tradisinya seperti itu saudara ya, sudah lazim begitu. Kalau dia nggak punya anak dari istrinya ya dia akan ya memiliki anak dari pembantunya. Sering perempuan menikah yang tidak mempunyai anak pada zaman itu dipermalukan oleh orang-orang atau kawan-kawan sebayanya. Dan diminta untuk memberikan budak perempuannya kepada suaminya agar memiliki ahli waris. Ya, jadi mungkin satu-satunya alasan dari ya Sarai memberikan izin kepada Abram untuk ya memiliki anak dari pembantunya itu adalah supaya dia memiliki ahli waris. Ya, Sarai berkata, kamu tahu sudah tidak mungkin aku bisa punya anak ya, karena itu ya sudah mungkin dari pembantu kita. Dan pada zaman itu memang lazimnya begitu saudara. Ya kalau istrinya tidak bisa memberikan anak maka ya dia akan memperbolehkan suaminya untuk ya memiliki anak dari hambanya, hamba perempuan atau budak perempuannya, agar suaminya memiliki ahli waris. Anak-anak yang lahir dari budak perempuan tersebut akan dianggap sebagai anak sang istri juga ya. Jadi Abram berbuat sesuai dengan kebiasaan di zaman itu, namun tindakannya menunjukkan kurangnya iman bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Memang ya itu adalah tradisi pada zaman itu seperti itu. Memang itu adalah kebiasaan pada zaman itu seperti itu. Tetapi dari sikap yang Abraham tunjukkan, dia tidak menentang, dia tidak memiliki alasan untuk menolak istrinya. Ini membuktikan bahwa Abraham pun ya mungkin karena keadaan, ya mungkin karena banyak pergumulan, ya merasa ya namanya manusia saudara ya, ada saat-saat dia lemah.
Ya, di sini kita melihat bahwa sepertinya Abram ini tidak beriman dengan apa yang sudah Tuhan katakan, janji Tuhan. Ya, tetapi itulah juga saudara, iblis itu pintar memutarbalikkan ya. Jadi Abram di situ berpikir iya juga ya, mungkin ya janji Tuhan itu dia akan memiliki anak. Ya kan, yang penting anaknya Abram sebagai ahli waris, entah itu dari pembantunya atau siapapun, yang penting dia memiliki anak. Tetapi ternyata ini adalah sebuah kesalahan besar yang sudah dilakukan oleh Abram saudara, karena mendengarkan nasihat istrinya. Makanya juga istri-istri, ya kita ini sebagai istri harus ya banyak berdoa, banyak baca Alkitab agar kita juga bisa memberikan nasihat kepada suami kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak ngawur berpikir dengan logika bahwa kita udah gak bisa punya anak, ya sudah suruhlah ya. Hati-hati ibu-ibu ya, kita harus menjadi penolong bagi suami kita yang memberikan arahan nasihat sesuai firman sehingga tidak terjadi kesalahan. Dan akhirnya saudara ya, Sarai ya ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya, jadi Sarai sengaja mengambil ya budaknya Hagar sebagai istri kedua bagi suaminya Abram agar dia bisa punya anak dan punya ahli waris. Ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ya ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, di sini terjadi saudara. Padahal Hagar ini yang memberikan izin dia menikah dengan Abram itu adalah Sarai. Tapi ketika dia sudah punya anak ya, dia mulai memandang rendah kepada Sarai. Kesombongan timbul. Dia lupa bahwa Sarai lah memberikan dia izin untuk menikah dengan suaminya Abram. Tapi ketika dia hamil, dia mulai memandang rendah nyonyanya, yaitu Sarai saudara. Ayat 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, akhirnya terjadi perkelahian saudara. Kenapa? Gara-gara Sarai mencoba menyelesaikan persoalannya sendiri dengan memberikan Hagar kepada Abram. Ya, jangan pernah mencari jalan sendiri. Jangan pernah berpikir dengan kekuatan pikiran kita sendiri. Oh, pasti dengan cara begini ya suamiku akan punya anak. Ya, saudara, kita perlu duduk di kaki Tuhan dan bertanya, merendahkan diri. Jangan coba-coba menyelesaikan persoalan kita sendiri, apalagi menolong Tuhan. Seperti Abram, ia mengalami kesulitan mempercayai janji Allah yang jelas khusus ditujukan bagi Abram dan Sarai. Ya, dari kurangnya iman tersebut muncullah serangkaian masalah. Akhirnya gara-gara salah jalan, salah ambil keputusan, gara-gara kurang beriman, tidak percaya, lalu mulai melakukan hal-hal yang ya di luar ya firman Tuhan. Akhirnya dia menyuruh saudara Abram untuk menikahi hambanya ya, dan segala sesuatu yang bukan jalan Tuhan itu akan banyak membawa masalah dalam hidup kita. Ya, dan ingat upah dosa itu harus kita bayar saudara. Walaupun dosanya sudah diampuni tapi upahnya harus masih tetap ada, seringkali kita bayar ya. Kayak kisah ini. Serangkaian peristiwa akhirnya muncul ya. Tanpa terkecuali terjadi saudara, ketika kita mengambil alih bagian Allah dalam hidup kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan dia anak ya saudara, tapi ya itulah ketidakpercayaan kepada janji Tuhan itu yang membuat manusia akhirnya bertindak sendiri dengan kekuatannya. Ya, dan akhirnya berusaha membuat janji Tuhan itu terlaksana melalui cara-cara dan usaha-usahanya sendiri. Bahkan yang tidak berkenan, yang tidak sejalan dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Sangat berbahaya saudara ya. Dalam hal ini ya, waktu merupakan ujian terbesar bagi kesediaan Abram dan Sarai untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Seringkali pun apa yang membuat manusia ceroboh dan mengambil jalan pintas serta ya dengan pemikirannya sendiri melakukan banyak hal itu karena
menunggu terlalu lama. Aduh, rasanya kok masalah saya ini nggak dijawab-jawab ya. Ya udahlah, mungkin ya Tuhan izinkan kali kita utang kali ya. Harus berhutang di bank kali supaya ada jalan keluar. Ya kita tidak mampu menunggu waktu Tuhan. Ya seringkali kita pengen yang cepat, kita pengen yang instan. Akhirnya ya kita mengambil pilihan yang salah dalam hidup kita yang harganya harus dibayar seumur hidup, saudara. Karena tidak percaya, karena terburu-buru, ya tidak mau menunggu waktu Tuhan, akhirnya mengambil jalan pintas dan mengambil bagian Allah. Ya, dan akhirnya semua rencana Tuhan, saudara, ya tetap terjadi, tetapi ya ada sedikit kekacauan sehingga harga yang dibayar itu terlalu mahal. Kita lihat nanti, saudara. Kadang-kadang kita juga ya melakukan hal yang sama. Ketika menunggu terlalu lama, ya saudara, bila kita meminta suatu hal kepada Tuhan, ya kita harus menunggu. Ya, jangan tergoda untuk mengambil alih ya bagian Tuhan. Jangan tergoda untuk mengambil alih masalah dan persoalan kita. Dan kita berusaha untuk menyelesaikannya sendiri sehingga akhirnya kita ini mencampuri ya rencana Tuhan. Bahkan ya kita ini akhirnya hampir saja gagal rencana Tuhan atas kehidupan Abram gara-gara ketidaktaatan mereka. Bukan Tuhan yang gagal, tapi dia sendirilah yang membuat kesalahan itu. Akhirnya Sarah berkata kepada Abram, ya penghinaan yang kuderita ini, ayat 5, adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia sudah memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Perhatikan, saudara, ya Sarah itu sudah mengatur semuanya dengan caranya sendiri agar Hagar mempunyai anak dari Abram. Ya, namun belakangan ia juga yang menyalahkan Abram, ya, karena akibat yang dia dapat, saudara. Seringkali lebih mudah bagi kita untuk bertindak gegabah ketika kita frustasi, ya, menunggu janji Tuhan yang tidak kunjung datang. Lalu dengan gampangnya akhirnya menuduh orang lain yang bersalah. Ya, Sarai sudah bertindak dengan kemauannya sendiri. Ya, dan yang salah adalah Abram mau saja, saudara. Dan akhirnya Sarai akhirnya menuntut kepada Abram, ya apa yang terjadi? Ya lihat, saudara, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan pasti membawa kekacauan dalam hidup manusia. Dengan mudahnya akhirnya, saudara, Sarai menyalahkan Abraham. Ini tanggung jawabmu, ya. Kenapa sekarang ya Hagar itu bersikap seperti itu? Tuhan yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya coba kalau dulu dia mengingatkan Abram untuk tetap setia sebagai istri. Kita harus mendukung suami, sabar, kita tunggu janji Tuhan. Jangan terburu-buru ambil keputusan bisnis, ambil keputusan ini. Jangan terburu-buru. Duduk di kaki Tuhan, suami istri gandeng tangan berdoa, ya. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, saudara, nah, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya, saudara lihat, akhirnya sakit hatilah Sarai. Abram jawab kepada dia, lah itu kan hamba-hambamu. Ya, itu di bawah kekuasaanmu. Ya kalau kamu nggak suka ya perbuat saja apa yang kamu mau kepada dia. Akhirnya Sarai menindas Hagar, ya, sehingga ya Hagar itu lari meninggalkannya, saudara. Ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8, katanya Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat yang ke-9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ayat yang ke-11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi perhatikan saudara, sekalipun ya Hagar itu sudah melakukan kesalahan, tetapi dia hanya hamba yang tidak berdaya sebenarnya. Dia hamba ya, zaman itu budak itu tidak berhak dan tidak boleh membantah tuannya. Ketika Sarai nyonyanya, tuannya yang menyuruhnya dia untuk ya menjadi istri kedua suaminya yaitu Abram, ya dia harus taat dan patuh. Tapi ketika akhirnya Sarai menindas dia lalu dia lari dari rumah, Tuhan menampakkan diri. Kalau kita pikirkan sebenarnya ya ini apa ya, kita berpikir mungkin dia orang yang tidak baik. Sebenarnya Hagar ini baik saudara. Karena dia termasuk hamba yang hanya taat melakukan tugas disuruh oleh nyonyahnya. Ya, jadi dia tidak punya pilihan. Makanya dia lari saudara, tapi malaikat Tuhan menampakkan diri, Tuhan membela dia saudara. Tuhan melihat air matanya, Tuhan melihat kesedihannya dalam keadaan hamil, dia harus pergi dari rumah karena ditindas oleh Sarai. Tuhan berkata, kamu harus kembali ya kepada nyonyahmu, ya biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ya Tuhan bilang sabar saja, tapi kembali. Karena engkau akan melahirkan anak dan keturunanmu akan menjadi sangat banyak, Tuhan bilang. Ya, dan aku memperhatikan ya. Dan Tuhan berkata di sana, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi malaikat Tuhan dikirim untuk berbicara kepada Hagar. Karena dia hanyalah hamba, bukan salah Hagar. Ini semua adalah kesalahan Sarai sebagai istri dan juga Abram yang tidak ya percaya kepada janji Tuhan. 13, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Perhatikan saudara, Tuhan sudah berfirman lewat malaikat, Ismail akan lahir menjadi orang yang kasar. Lihat, ketika anak itu dibesarkan di dalam kepahitan, ya di dalam sengsara penindasan karena Hagar hamil dengan sakit hati, anaknya itu pun di dalam kandungan bertumbuh menjadi anak yang kasar, anak yang memberontak, sehingga malaikat itu berkata, anakmu itu akan lahir laki-laki yang perilakunya seperti keledai liar. Bayangkan saudara ya, makanya ibu-ibu yang lagi hamil ya, engkau harus tahu ya bahwa engkau harus memiliki damai sejahtera. Ya bagaimana keadaanmu waktu hamil akan menentukan karakter anakmu kelak. Kalau ibu itu hamil stres terus saudara, ya maka dia akan melahirkan karena itu sudah terbawa dalam spirit ketika anak itu sejak dalam kandungan. Perasaan ibunya, ya apa yang ibunya alami itu akan turun kepada anaknya. Ya makanya banyak ibu-ibu yang ketika hamil stres anaknya terlahir dengan kelainan jantung. Ya dan dokter berkata biasanya anak-anak yang terlahir dengan kelainan jantung itu karena ibunya semasa hamil itu banyak tertekan. Ya dan ini kita lihat saudara, Alkitab sendiri yang menulis karena Hagar itu ketika hamil penuh dengan sakit hati, kepahitan, tertekan karena ya dia mengalami penindasan dari Sarai saudara. Malaikat Tuhan berfirman bahwa engkau akan melahirkan anak yang seperti keledai liar, anak laki-laki itu. Ya demikianlah nanti anak ini tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Bayangkan saudara, tangannya itu tiap ketemu orang maunya melawan. Ya dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya, pemberontak sekali. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan ya El Roi, ya sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku.
Ya, Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan El Roi, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ayat 14, sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi, letaknya di antara Kades dan Beret. Ayat 15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. 16, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Perhatikan saudara, Hagar melarikan diri dari nyonyanya ya dan dari masalahnya. Kemudian malaikat Tuhan itu datang dan menjumpai dia, Sarah ya. Dan kita melihat di sini ada satu nasihat ya. Yang pertama ya, malaikat itu menasihati dia agar kembali hadapi Sarah sebagai sumber masalah dan sumber tekanannya. Enggak apa-apa kamu ditindas olehnya, hadapi saja. Yang kedua ya, tunduk kepadanya ya, kata malaikat itu. Hagar perlu memperbaiki sikapnya terhadap Sarai ya, tak peduli bagaimanapun sikapnya selama ini dapat dibenarkan, namun ya ketika lari dari masalah ya, maka tidak mungkin masalah itu bisa terselesai kecuali kita hadapi. Adalah bijaksana untuk kembali kepada masalah kita, hadapi satu-satu, jangan lari dari masalah saudara ya, seperti yang dilakukan oleh Hagar. Ya, dan akhirnya dia pun menerima janji pertolongan Allah ketika dia memperbaiki sikapnya kembali. Ya, dia mengalami janji pertolongan Tuhan dan bertindak sebagaimana seharusnya. Kita telah melihat saudara ya, di sini ada 3 orang yang sudah membuat kesalahan yang serius dari kisah ini. Yang pertama Sarai yang mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri dengan caranya sendiri, memberikan hambanya kepada Abram. Yang kedua itu adalah Abram yang berjalan tidak sesuai dengan rencana Tuhan ya, dan mau akhirnya mengambil ya pembantu istrinya. Dia berpikir dengan cara itu mungkin dia bisa membantu Tuhan untuk memberi dia keturunan dan ahli waris. Yang ketiga adalah Hagar ya, yang melarikan diri dari masalah ya. Sebagaimanapun ya situasi yang kacau ya, namun Allah menunjukkan kemampuannya untuk terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan saudara. Sarai dan Abram tetap mendapatkan anak yang begitu mereka inginkan dan Allah menyelesaikan masalah Hagar. Kendati Abram tidak mau terlibat ya, tak ada masalah yang terlalu rumit bagi Tuhan saudara, bila Anda mau membiarkan Tuhan menolong Anda. Kita melihat dari kisah ini ya, kayaknya bagaimana ya sikap Abram ketika Sarah mengusir ya, ketika Hagar pergi ditindas oleh Sarai ya, dalam keadaan hamil pun Abram kelihatannya tidak peduli saudara. Ya, tetapi Tuhan peduli ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Abram ya, di sana Tuhan berkata ya, nanti kita akan melihat saudara ya, ketika Tuhan itu berfirman dulu dia akan memberikan anak kepada Abram dari keturunannya dengan istrinya saudara, tetapi Abram ya menggampangkan janji dan firman Tuhan itu sehingga dia melakukan kesalahan yang begitu besar. Mari saudara, di dalam setiap masalah kita mendapat banyak sekali nilai malam hari ini. Dari kisah ini ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya, dan kita tahu bersama akhirnya Ismail itu lahir sebagai anak. Ya, dan sampai sekarang ini keturunan Ismail dan keturunan Ishak ya, anak perjanjiannya Abraham, selalu bertengkar. Kita tahu bersama siapa itu Ismail ya, kaum Kedar, dan kita adalah keturunan Ishak, makanya nggak pernah rukun dari dulu saudara ya. Ya itulah ya, ketika kesalahan sudah dibuat, tapi kita bersyukur Tuhan di sini hadir sebagai Tuhan yang menolong siapapun yang tertindas. Ya, asal kita mau taat dan tunduk kepada firman-Nya, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita akan merenungkan firman ini saudara ya. Kita percaya ada banyak sekali nilai, ada begitu banyak pelajaran yang kami dapat ambil dari firman-Mu Tuhan.
Kami bersyukur boleh terus belajar akan firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin diperbaiki. Kami belajar dari Sarai bagaimana dia lalai menolong suaminya, menasihati suaminya, sehingga dia malah menjerumuskan suaminya kepada sesuatu yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Kami belajar juga dari kisah Abram yang sungguh dia tidak mempercayai dengan sungguh apa yang sudah Tuhan katakan. Di tengah kebimbangannya, ketakutannya, tidak memiliki ahli waris, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Kami belajar dari Hagar agar tidak lari dari persoalan, tapi menghadapi setiap masalah kami. Karena ketika kami lari dari masalah, maka kami tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus memiliki hati yang benar, iman yang benar, untuk kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu hari-hari ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan. Perkenanan Tuhan ada dalam rumah tangga kami. Sebagai suami-suami, jadikan menjadi imam yang benar. Istri menjadi penolong, bukan perongrong yang akan menjatuhkan suami, tapi penolong yang memberi nasihat firman, memberi kekuatan kepada suami, bahkan anak-anak. Biarlah keluarga demi keluarga malam ini boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Masa depan anak-anak kami dalam tangan-Mu, jodoh mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga untuk setiap keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau. Yang sedang terbaring sakit hari-hari ini Tuhan, jamah dan lawat. Mereka yang tidak berdaya hari ini, sakit apapun, mungkin COVID, ya mungkin jantung, kanker, sakit apapun Tuhan, tangan-Mu terulur di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan kami. Berikan kesempatan untuk terus bertobat Tuhan dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit ini datang karena dosa, kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah, bahkan sembuhkan jiwa kami agar tidak ada amarah, sungut-sungut. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup, beban berat, semua yang mereka alami Tuhan, tolong turut bekerja dalam segala sesuatu yang terikat dengan dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan Tuhan, jamah dan lawat, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat tidur, obat penenang, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan. Terikat dengan kepahitan, amarah, dendam, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan boleh turun atas bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah, tanah Indonesia diberkati Tuhan. Para pejabatnya, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, bahkan TNI Polri, Tuhan mengurapi agar boleh sungguh-sungguh Tuhan bekerja bagi kepentingan rakyat, dan roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa ini. Kami terus berdoa buat semua bangsa-bangsa Tuhan, Engkau melawat dan memberkati terutama bagi Rusia dan Ukraina. Kami berdoa lawatan Tuhan tercurah sehingga perang boleh berhenti. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di negara-negara. Berdoa bagi bangsa dan negara mereka. Tuhan, Engkau menjamah. Kami percaya tengah masa pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan kesembuhan massal. Kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.